Dahulu kala, di kaki Gunung Kamboirama, di Kepulauan Yapen, berdiri dua desa kecil yang hidup damai. Desa Kamboirama dihuni oleh para pekerja keras, dan tak jauh dari sana terdapat desa Aroempi yang dikelilingi oleh pohon-pohon sagu lebat. Pohon sagu itu bukan milik manusia, melainkan milik Dewa Iriwonawani, sang penjaga hutan dan tanah. Setiap pagi, warga desa Kamboirama pergi berburu dan menebang sagu. Sebelum berangkat, mereka berdoa di pelataran desa. Kepala suku berkata, "Wahai Dewa Iriwonawani, kami hanya mengambil secukupnya untuk hidup. Lindungilah kami." Semua menundukkan kepala penuh hormat. Mereka percaya, selama tidak serakah, Dewa akan melindungi mereka. Hari-hari berlalu damai. Namun, waktu membuat manusia lupa. Beberapa warga mulai mengambil sagu berlebihan. Mereka menjualnya ke desa lain dan melupakan doa persembahan. Dewa Iriwonawani marah. Dari puncak gunung, terdengar suara berat, bergemuruh. "Manusia, kalian melupakan janji." Dalam sekejap, pohon-pohon sagu di desa Aroempi lenyap. Hutan menjadi tandus. Keesokan harinya, warga panik. "Sagu kita hilang!" teriak mereka. Kepala suku menatap tanah kering dengan sedih. "Kita telah menyinggung dewa," katanya. Akhirnya, mereka memutuskan pindah ke pantai, mendirikan desa baru bernama Randuayaifi. Tapi ada dua orang yang memilih tetap tinggal, Irimiami dan istrinya Iserei. Mereka percaya dewa ingin memberi pelajaran, bukan menghukum. Hari-hari mereka sepi, tapi damai. Suatu sore, Isare duduk di atas batu besar di dekat sungai. Ia tersenyum menikmati angin. Lalu tiba-tiba menjerit, "Aduh, panas sekali batu ini." Irimiami berlari mendekat dan meraba batu itu. "Benar, panas seperti api," katanya terkejut. Ia mengambil sepotong daging rusa dan meletakkannya di atas batu. Dalam waktu singkat, daging itu matang sempurna. Mereka saling berpandangan tak percaya. "Apakah ini tanda dewa?" bisik Aisere. Irimiami menunduk berdoa, "Wahai Dewa Iriwonawani, ampunilah kami. Terima kasih atas rahmatmu." Angin lembut berhembus. Malam itu, mereka tidur di bawah langit berbintang, merasa damai dan takut sekaligus kagum. Keesokan harinya, mereka kembali melihat batu itu. Irimiami ingin memastikan. Ia meletakkan dedaunan kering di atasnya. Dalam beberapa detik, daun itu terbakar. Api kecil menjalar ke rumput. "Api, cepat! Air!" teriak Isare. Mereka berusaha memadamkannya, tapi api makin besar. "Wahai dewa, kami tak bermaksud melawan," seru mereka. Namun, api terus menyala hingga tampak dari kejauhan. Warga desa Randuayevi melihat cahaya merah dari gunung. Mereka berlari naik untuk membantu. Dengan kerja keras dan air sungai, api akhirnya padam. Kepala suku datang dan melihat batu panas itu. Untuk membuktikan, ia meletakkan sepotong daging di atasnya. Tak lama, aroma daging panggang tercium. Semua warga terdiam takjub. Isare berkata, "Ini bukan kutukan, ini tanda kasih dewa, agar kita tidak lupa." Irimiami menambahkan, "Dewa tidak menghukum, dewa mengingatkan." Kepala suku mengangguk. "Mulai malam ini, kita berterima kasih,
bukan takut. Malam itu, mereka mengadakan upacara kecil. Warga menari dan bernyanyi di sekitar batu panas itu. Wahai Dewa Iriwanawani, kata kepala suku, terima kasih atas pengingatmu. Kami berjanji menjaga tanah dan hutan dengan hati yang bersih. Api kecil di batu itu bergetar lembut, seolah tersenyum. Sejak hari itu, mereka menyebut batu itu batu keramat. Setiap tahun, warga dari 2 desa berkumpul untuk mengadakan pesta adat di sana. Mereka membawa daging rusa, keladi, ubi, dan hasil kebun. Semua dimasak di atas batu panas itu tanpa api. Anak-anak tertawa senang melihat makanan matang hanya dengan panas batu. Irimiami tersenyum pada Isere. Dulu aku takut pada murka dewa, tapi ternyata murka dewa adalah cinta yang mengingatkan. Isere menatap batu itu dan berkata lembut, dewa tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita kembali bersyukur. Tahun demi tahun berlalu. Irimiami dan Isare menua bersama. Setiap pesta adat, nama mereka disebut dalam doa. Batu itu tetap hangat, tidak pernah padam. Dan setiap kali upacara berlangsung, batu itu memancarkan cahaya merah keemasan. Seolah Dewa Iriwanawani hadir di sana. Sampai hari ini, masyarakat Kepulauan Yapen masih merayakan pesta batu panas di lereng Gunung Kamboy Rama. Batu itu menjadi simbol persaudaraan, rasa syukur, dan kasih antara manusia dan alam. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah ini dari orang tua mereka. Mereka tahu, selama manusia bersyukur dan tidak serakah, alam akan selalu memberi kehidupan. Subscribe ya. Terima kasih.